wanita menemukan sesuatu yang mengerikan saat berselancar di internet. Dia menemukan di akun media sosial suaminya. Sering muncul seorang gadis cantik, dan orang itu masih dalam status lajang. Wanita merasakan sedikit krisis. Meskipun kedua orang dalam foto tidak menunjukkan tindakan intim, tetapi dari tatapan saling menatap mereka, Laura melihat adanya emosi yang ambigu. Firasat yang kuat memberitahunya bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan antara keduanya. Untuk memverifikasi dugaan dalam hatinya, dia sengaja berdandan dengan baik, mengaplikasikan riasan yang sangat cantik, dan tidak lupa menyemprotkan parfum kesukaan suaminya. Ketika suaminya pulang kerja, dia pun mengubah sikap dinginnya yang biasa. Dengan semangat, dia mendekati suaminya. Namun, dia telah menggunakan segala cara, tetapi suaminya tidak menunjukkan minat sedikit pun. Dia hanya mencium dengan sangat acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia mencari alasan dan pergi dengan cepat. Laura merasakan penghinaan yang tidak dapat dijelaskan. Namun, setelah keduanya tertidur lelap di malam hari, ponsel suami tiba-tiba menerima sebuah pesan. Nick dengan panik mematikan ponselnya. Namun, suara itu tetap terdengar oleh istrinya yang peka. Laura bertanya siapa yang mengirim pesan di malam hari. Nick menjelaskan bahwa itu adalah pesan kerja dari rekan kerjanya. Laura mengusulkan untuk memeriksa ponselnya. Namun, Nick merasa bahwa suami istri harus saling percaya. Tetapi, tidak peduli seberapa banyak Nick menjelaskan, Laura tidak akan percaya bahwa rekan kerjanya akan mengirim pesan kerja di tengah malam seperti ini. Nick merasa istrinya bersikap keras kepala. Melihat suaminya seperti itu, Laura semakin yakin bahwa suaminya menyimpan rahasia. Sambil berbicara, dia mulai merebut ponsel. Melihat ponsel hampir direbut, Nick juga benar-benar dibuat marah. Segera setelah itu, dia memaksa membuka lengan istrinya, mengambil ponsel dan langsung melemparkannya. Keduanya langsung terjebak dalam situasi canggung. Namun keesokan harinya, Laura berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Dia dengan aktif mendekati suaminya untuk menyenangkan hati, dan mengungkapkan permintaan maaf atas kejadian semalam. Untuk menebus kesalahannya, dia bersiap untuk membawa ponsel yang rusak itu untuk diperbaiki. Namun dia ditolak oleh Nick. Dia menyatakan bahwa ponsel itu sudah digunakan selama bertahun-tahun. Kebetulan, ini adalah kesempatan yang baik untuk mengganti dengan yang baru. Melihat situasi itu, Laura hanya bisa pergi dengan kecewa. Namun, Nick juga tidak sebersih yang dibayangkan. Hanya dari tatapan antara dia dan gadis itu, sudah bisa terlihat bahwa hubungan mereka tidak biasa. Sementara itu, di sisi lain, sang istri diam-diam menelepon perusahaan seluler, berbohong bahwa ponselnya malang sekali telah rusak, ingin meminta bantuan layanan pelanggan untuk mengambil informasi penting. Namun, layanan pelanggan menyatakan bahwa mereka memerlukan dokumen suaminya untuk mengambilnya. Rencana ini pun harus dibatalkan. Dengan enggan, dia kembali sembunyi-sembunyi ke pesta perusahaan suaminya. Di tengah kerumunan, Laura langsung melihat gadis dalam foto itu. Melihat mereka berdua berkasih sayang di depan umum, Laura hanya bisa menahan amarahnya. Namun, setelah pidato selesai, dia melihat suaminya dan gadis itu berjalan sembunyi-sembunyi ke lantai 2. Perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hati Laura. Dia dengan hati-hati mengikutinya. Ternyata dia melihat dua bayangan bercampur di dalam kantor. Untuk menghindari ketahuan oleh mereka berdua, dia melepas sandal jepitnya. Kemudian, dia membawanya di tangan dan mendekat dengan hati-hati. Namun, ketika dia sampai di depan, pemandangan di dalam membuatnya tertegun. Semua yang tidak seharusnya dilihat telah dilihatnya. Setibanya di rumah, dia menangis tersedu-sedu. Jika kamu menganggap dia terlalu lemah, itu adalah kesalahan besar. Keesokan harinya, Nick datang ke lokasi kerja seperti biasa. Dia kembali bertemu gadis itu dan menghabiskan waktu bersamanya. Nick mengira hidupnya akan berjalan dengan tenang seperti ini. Namun, gadis itu sudah bosan dengan cinta seperti ini. Dia berharap Nick bisa memberinya sebuah identitas. Dia meminta Nick untuk jujur kepada istrinya dan bercerai. Singkatnya, Nick harus memilih antara dia dan Laura. Nick juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa pulang dan menemui istrinya. Namun, dia baru saja mengusulkan untuk berpisah. Laura langsung membongkar batas kesabaran. Apakah kamu punya wanita lain? Itu bukan intinya adalah hubungan kita. Saya sudah bosan dengan hubungan yang membosankan ini. Kamu tidak punya wanita lain? Tidak ada. Melihat suaminya yang penuh dengan kebohongan, Laura juga tidak lagi menunjukkan rasa kasihan. Dia langsung membongkar skandal antara dia dan gadis itu di kantor. Dia memperingatkan Nick jika dia berani mengkhianatinya lagi, maka dia akan melaporkan tindakan penghindaran pajaknya. Tak disangka, istri ternyata menyimpan kartu ini. Nick untuk sementara tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa mencari wakil direktur perusahaan untuk melihat apakah ada cara untuk menutupi uang tersebut. Wakil direktur juga menyatakan tidak bisa berbuat banyak. Kini satu-satunya cara adalah menjaga rahasia agar semuanya baik-baik saja. Nick untuk sementara terjebak dalam situasi yang sulit.
jika dia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Mungkin setelah selesai menjahit, gadis itu juga mungkin sudah menemukan cinta baru. Tapi jika tidak melakukan sesuatu, dia tidak akan pernah bisa lepas dari wanita berwajah kusam itu. Namun yang tidak pernah dipikirkan Nick adalah, ketakutan istri jauh lebih dari itu. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin takut pada istrinya. Suatu hari, dia menemui temannya untuk curhat tentang kesulitannya. Temannya memberikan sebuah ide untuknya. Dia menyarankan agar dia bisa mendekati teman di samping Laura. Mungkin bisa membujuknya secara tidak langsung. Nick tiba-tiba menyadari. Kemudian dia menemui teman dekat istrinya, dengan alasan pernikahan mereka yang retak. Namun teman dekatnya menyatakan, bahwa untuk melepaskan Laura tidak semudah itu. Saat itu, dia menceritakan masa lalu yang menyedihkan. Laura pernah menjalin hubungan dengan seorang pacar di masa mudanya. Namun pacarnya diam-diam, sembunyi-sembunyi berhubungan dengan gadis tetangga. Akibatnya, tidak lama kemudian, pacarnya jatuh dari tebing dan meninggal secara misterius. Teman dekatnya juga curiga bahwa kecelakaan itu adalah ulah Laura. Namun karena tidak ada bukti, semua ini hanyalah dugaan belaka. Untuk mengungkap kebenaran di balik ini, dan untuk melindungi nyawanya sendiri, Nick mengemudikan mobilnya menuju tebing tempat kecelakaan itu terjadi. Jika bisa menemukan bukti bahwa istri membunuh orang lain, mungkin dia bisa sepenuhnya terbebas dari istri yang menyusahkan ini. Kemudian dia menelepon gadis tetangga dari tahun itu, menanyakan kejadian yang terjadi saat itu. Gadis itu pun menceritakan semuanya. Dia menyatakan bahwa mereka sedang berkemah hari itu. Di tengah jalan, mereka berdua sembunyi-sembunyi masuk ke dalam hutan kecil. Baru saja selesai bertengkar, mereka melihat sosok melintas. Namun tidak lama kemudian, terdengar teriakan mengerikan. Ketika mereka tiba, pacar sudah jatuh dari tebing. Nick sangat ingin memastikan apakah Laura yang mendorongnya. Namun gadis itu juga tidak berani memastikan. Lagi pula, dia hanya melihat sosok melintas. Namun yang tidak diketahui Nick adalah, istrinya saat ini bersembunyi di hutan di belakangnya. Tatapannya penuh dengan kebencian. Namun dia tidak memilih untuk menyerang Nick. Melainkan, dia terus mengikuti Nick secara sembunyi-sembunyi. Hingga melihat suaminya ternyata bertemu dengan orang tua gadis itu. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Setelah Nick pulang ke rumah, dia kembali mengancam suaminya untuk putus dengan gadis itu. Jika tidak, dia akan segera melapor ke polisi. Nick yang putus asa hanya bisa menelepon gadis itu. Namun ketika mendengar suara gadis itu, Nick tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia akhirnya memutuskan untuk menutup telepon. Dia merasa bahwa ini sangat tidak adil bagi gadis itu. Laura juga sangat marah. Sambil berkata, dia mengusir Nick keluar, memikirkan semua bahaya yang akan datang. Nick yang terdesak juga menunjukkan niat membunuh. Kemudian dia pergi ke kantor untuk mengganti dengan bas lain. Dia tahu bahwa istrinya memiliki kebiasaan lari malam setiap malam. Dia kemudian bersembunyi di jalan yang pasti dilalui istrinya. Ketika Laura lewat, dia segera menyalakan mobil. Dia menginjak gas menuju istrinya yang sedang berlari. Dengan panik, dia melihat ke cermin spion. Dia bahkan menemukan bahwa istrinya yang keras kepala belum sepenuhnya mati. Jadi, dia menggigit bibir dan memasukkan gigi belakang. Dia melaju kembali ke arah Laura untuk kedua kalinya. Kali ini, istrinya tidak bisa mati lebih dari ini. Untuk menciptakan bukti ketidakhadiran, Nick segera kembali ke kantor tanpa henti. Dia berpura-pura sedang lembur. Dan tepat pada waktunya, dia menyapa petugas kebersihan. Setelah itu, dia kembali ke rumah dengan berpura-pura tenang. Kemudian, dia menuangkan segelas minuman untuk dirinya sendiri. Mencoba menggunakan alkohol untuk mematikan diri. Ketika dia berpikir semuanya sudah berakhir, dia tiba-tiba mendengar suara istrinya. Melihat istrinya yang tampak hidup di depannya, Nick hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia sempat meragukan apakah itu adalah halusinasi. Dia terdiam di tempat selama setengah hari, sampai istrinya mengatakan bahwa dia telah mengganti rute hari ini. Nick baru menyadari bahwa dia telah membunuh targetnya secara tidak sengaja. Kini dia hanya bisa menghadapi kenyataan. Sementara Laura yang terjebak dalam kebohongan masih tidak menyadari. Mengira suaminya sudah kembali ke jalan yang benar. Dia merasa sangat senang dengan hal itu. Keesokan harinya, dia mengembalikan kunci mobil kepada suaminya, berniat untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Namun ketika dia melewati lokasi kecelakaan, dia masih naif mengira ini hanyalah sebuah kecelakaan biasa yang melarikan diri. Tanpa disadari, orang yang tidak bersalah telah melindunginya dari bencana. Namun saat dia bersiap untuk mencuci mobil, dia mendapati uang di kartu hilang entah kemana. Dia pun dengan marah mencari pegawai untuk mengadu. Namun dia diberitahu bahwa seseorang telah mencuci mobil semalam. Laura merasakan ketidaknyamanan yang samar. Setibanya di rumah, dia memeriksa video pengawasan yang dikirim oleh pegawai. Dia menemukan bahwa suaminya yang mencuci mobil semalam, kendaraan-kendaraan yang telah dibersihkan, adalah sama dengan mobil yang terlibat dalam kecelakaan yang melarikan diri di berita. Menatap suaminya yang terus menghindari tatapan mata, Laura baru menyadari dengan ketakutan. Suami ingin membunuhnya semalam. Dan pelari malam itu hanyalah kambing hitam yang malang. Tepat pada saat itu, putranya mendekat.
Dalam ketakutannya, dia segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Nick benar-benar panik, takut istrinya akan mengungkapkan kejahatannya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia menyesal, istrinya tetap menjauh darinya dengan cepat. Namun, pada malam hari, istrinya malah mengajaknya bertemu di restoran. Laura memegang kendali suaminya dan mulai bernegosiasi, mengancam Nick untuk segera memutuskan hubungan dengan gadis itu. Bukan hanya itu, dia juga harus membunuhnya. Karena gadis itu masih hidup, dia selalu menjadi ancaman baginya. Satu-satunya cara adalah membunuhnya. Keduanya akhirnya sepenuhnya bersatu dalam perjuangan. Melihat suaminya masih ragu-ragu, Laura juga mengungkapkan sebuah rahasia besar. Ternyata saat muda, dia memang menyaksikan pacarnya mengkhianatinya. Jadi, saat pacarnya berdiri di tepi jurang untuk beristirahat, dia diam-diam berkeliling ke belakangnya. Dengan kejam mendorongnya jatuh ke jurang. Kemudian segera berlari kembali ke kelas, berpura-pura bahwa dia terus bermain biola. Sementara itu, guru di luar kelas tidak tahu apa-apa, bahkan memberinya alibi. Dan alasan Laura memberitahu suaminya semua ini adalah untuk menunjukkan bahwa dia masih sangat mencintai suaminya. Selama Nick membunuh gadis itu, keduanya saling memegang kelemahan satu sama lain. Dengan cara ini, mereka bisa hidup tenang sepanjang hidup. Nick tidak menyangka bahwa istrinya ternyata adalah sosok yang akan menghancurkan jika tidak bisa mendapatkannya. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa mengizinkannya. Untuk menciptakan alibi bagi Nick, keduanya pergi ke sebuah hotel dan memesan suite presiden. Di malam hari, ketika tidak ada orang di sekitar, Nick diam-diam melompat dari lantai 2. Dia tiba di rumah gadis itu tanpa suara. Namun saat itu, gadis itu masih marah. Dia menyalahkan Nick karena tidak memperhatikannya beberapa hari ini. Melihat situasi itu, Nick langsung memecahkan kaca. Dia berpura-pura menciptakan lokasi perampokan. Namun ketika melihat gadis yang cantik itu, dia akhirnya tidak tega untuk bertindak. Sementara itu, Laura mengambil ponsel suaminya. Dia mengirim pesan putus kepada gadis itu. Kemudian dia menunggu sampai pelayan mengantarkan makanan. Dengan alasan untuk mengambil tip, dia meminta pelayan untuk menunggu di depan pintu sebentar. Lalu dia pergi ke kamar mandi. Dia menggunakan ponsel untuk memutar suara suaminya, membuat pelayan mengira bahwa Nick sedang mandi di kamar mandi. Dengan cara itu, dia berhasil mendapatkan alibi untuk suaminya. Namun yang tidak diduga oleh Laura adalah, di sisi lain, Nick justru kehilangan kendali. Namun, ketika Nick membuka pintu toilet, dia melihat istrinya yang penuh darah. Sementara itu, gadis itu sudah tergeletak di genangan darah. Ternyata Laura sudah memperkirakan bahwa suaminya tidak akan bisa melakukannya. Jadi, dia segera datang dan menikam gadis itu hingga mati. Ini, Nick, hanya bisa terpaksa menerima kenyataan yang kejam ini. Keesokan paginya, polisi segera menuju lokasi kejadian. Namun, di lokasi tersebut tidak ada petunjuk yang ditemukan. Namun, mereka segera menyelidiki hubungan gadis itu dengan Nick. Ketika polisi datang untuk menyelidiki, Laura tampak sangat tenang dalam menghadapi situasi tersebut. Dia mengklaim bahwa suaminya dan gadis itu sudah memutuskan hubungan, dan memberikan bukti bahwa dia tidak berada di tempat kejadian. Polisi yang tidak mendapatkan hasil apapun hanya bisa pergi. Mereka mengklasifikasikan ini sebagai kasus orang hilang. Kemudian, mereka mengorganisir kekuatan polisi untuk melakukan pencarian menyeluruh di hutan sekitar. Beberapa hari kemudian, di kota kecil sedang diadakan pesta api unggun. Nick dan temannya mendayung perahu untuk menyalakan api unggun. Namun ketika melihat anjing polisi yang terus menggonggong di tepi danau, Nick terlihat sangat tegang, bahkan panik sampai tidak bisa menyalakan korek api, hingga menghabiskan korek api terakhir. Gonggongan anjing polisi yang terus-menerus membuat Sheriff merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa memikirkan apa yang salah. Melihat penduduk merayakan pesta dengan gembira, dia pun terpaksa pergi dengan putus asa. Namun yang tidak diduga oleh semua orang adalah, mayat gadis itu tersembunyi di dalam api unggun. Dengan nyala api yang membara, rahasia ini pun akan lenyap dalam api. Akhirnya pasangan itu pindah dari sini, berencana untuk melanjutkan hidup di tempat lain. Kini keduanya saling memegang kendali hidup satu sama lain. Keduanya tidak lagi memiliki cinta yang murni. Di akhir cerita, Nick tiba di tepi danau yang sepi. Dia melemparkan tulang yang belum terbakar ke dalam air, membiarkan rahasia dan dosa mereka abadi di dasar danau.